Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk belajar tentang firman Tuhan, di mana pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan oleh Tuhan, oleh Bapak Gembala Sidang dan Majelis untuk melayani Tuhan lewat firman-Nya pada doa malam Jumat. Saya bersyukur pada saat ini memiliki ruang dan waktu untuk melayani Tuhan di dalam kesempatan ini, untuk sama-sama memuliakan Tuhan, memuliakan pekerjaan Tuhan dengan apa yang ada, yang saya miliki dan kita semua miliki. Itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita belajar tentang firman Tuhan, yang pada kesempatan ini saya ambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakan bagi kita. Penting buat saya untuk membacakan bagi kita dan kita baca bersama-sama, mempelajari sejarah kehidupan Daniel yang terjadi di masa lampau, dan itu sangat relevan dengan keadaan kita di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-29. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup Tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Persia dan orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengarkan hal itu, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya Raja,
bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan untuk penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat dirubah. Sesudah itu raja memberikan perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Ayat yang ke-20, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai ke dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirimkan surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kami telah membaca firman-Mu. Kami merenungkannya Tuhan, kami percaya Engkau menuntun kami ketika kami belajar tentang firman-Mu. Roh-Mu bekerja atas kami Tuhan. Berikan kepada hamba-Mu hikmat marifat, kemampuan untuk membawa firman-Mu ini, sehingga bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tetapi Engkau Tuhan yang berbicara melalui mulut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar tentang firman. Kami akan mengungkap rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu yang memberkati kehidupan kami, yang akan memulihkan keberadaan hidup kami. Ini doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali pada saat ini saya mengajak kita untuk mempelajari firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang saya beri judul berjalan bersama Tuhan dalam situasi yang sulit. Ya, saat ini kita menghadapi situasi yang sulit, keadaan yang boleh dibilang tidak pernah terjadi. Semuanya membuat kita bergerak dengan keterbatasan-keterbatasan, mengingat
penyakit yang mewabah begitu dahsyat melanda dunia saat sekarang ini. Banyak orang menderita sakit, bahkan banyak orang yang meninggal karena sakit ini. Dan tentunya pemerintah sudah berusaha bekerja keras untuk mengatasi mewabahnya penyakit yang sungguh sangat berbahaya ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ubahnya keadaan ini adalah keadaan yang sulit, sama seperti keadaan yang dihadapi oleh Daniel, di mana konteksnya adalah situasi yang sulit, keadaan yang sulit, keadaan yang susah, di mana keadaan yang susah ini membuat orang menjadi terbatas ruang geraknya, seperti yang dihadapi oleh Daniel. Pada saat di mana Daniel ini, ketika ada orang-orang tertentu yang iri, yang mendengki akan keberadaannya dan kedekatannya dengan sang Raja Darius pada saat itu, di mana Raja Darius sangat menghargai Daniel, dan tentu penghargaan Raja Darius ini menimbulkan rasa dengki dan amarah di dalam hati para pembesar kerajaan lainnya yang mungkin merasa disepelekan oleh raja, tidak merasa dihormati oleh raja ketimbang menghormati seorang Daniel pada saat itu. Kita melihat bahwa berbagai siasat atau permufakatan jahat dilakukan untuk menjegal langkah Daniel, bahkan untuk menyingkirkan Daniel dari Raja Darius. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya percaya ini adalah rangkaian pekerjaan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya kepada bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Tuhan mengizinkan persoalan yang susah dan sukar dihadapi oleh Daniel pada masa kerajaan Persia di bawah kepemimpinan Raja Darius ini. Itu adalah untuk menunjukkan kemuliaan-Nya. Kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dan karya Tuhan dinyatakan, sehingga pada akhirnya kita melihat bahwa permufakatan itu yang dirancangkan untuk mencelakakan Daniel dengan memanfaatkan situasi politik kerajaan pada saat itu untuk menerbitkan undang-undang atau peraturan yang mencegah orang-orang untuk bisa berhubungan dengan sesuatu yang disembah pada saat itu oleh orang-orang yang memiliki keyakinan tertentu, seperti yang dilakukan oleh Daniel, di mana pada saat itu Daniel menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah langit dan bumi, Allahnya Daniel, di mana keberadaan Daniel, saya yakin dan percaya itu sudah diselidiki, sudah dipelajari dengan sedemikian rupa oleh orang-orang yang membenci dia. Seperti yang kita lihat di dalam cerita tadi, di dalam cerita Alkitab ini, bahwa Daniel melakukan doa selama dalam sehari sebanyak 3 kali, pada saat pagi, siang, dan malam. Daniel selalu datang kepada Tuhan untuk berdoa. Nah, ini yang dipelajari oleh orang-orang yang membenci dia. Jadi dibuatlah sebuah rancangan. Kita melihat, kita mengetahui secara bersama-sama cerita ini, yang pada akhirnya undang-undang itulah yang menjegal Daniel, dan pada akhirnya membawa Daniel masuk ke dalam gua singa. Sehingga dengan ketidakberdayaan Daniel, dia terjegal oleh undang-undang itu. Dia harus menghadapi singa-singa yang buas dan lapar. Bapak Ibu Saudara,
Saya pernah menyaksikan orang yang diterkam oleh singa, orang yang diterkam oleh harimau. Ketika secara tidak sengaja dia jatuh ke dalam kandang harimau atau kandang singa di kebun binatang. Sungguh mengerikan, sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan. Ketika itu saya bayangkan bagaimana Daniel menghadapi singa-singa yang buas dan begitu lapar. Tentu tidak ada kesempatan buat Daniel untuk hidup. Seperti kita mendengar akhir dari kisah ini bahwa orang-orang yang menjebloskan dia, orang-orang yang melakukan perbuatan jahat ini, justru merekalah yang akhirnya menempati dan menjadi santapan singa-singa itu. Itulah kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana keadaan yang sulit itu membuat Daniel tidak berhenti sampai di situ. Situasi yang susah, situasi yang sukar, membuat Daniel tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Raja Darius sendiri berpikir keras untuk bagaimana bisa mengeluarkan Daniel dari aturan yang dikeluarkan oleh raja sendiri. Itu sepertinya sulit. Secara manusia, Raja Darius tidak mampu. Itulah menunjukkan bahwa manusia terbatas dalam keberadaannya. Raja Darius sendiri semalam-malaman memikirkan bagaimana caranya mengeluarkan Daniel, membebaskan Daniel dari perangkap jahat itu. Gagal, tidak ada satu pun yang bisa dibuat oleh Raja Darius selain dia pasrah akhirnya dan menetapkan Daniel tetap harus masuk ke dalam gua singa. Nah, singkat cerita, Daniel dijebloskan ke dalam gua singa, kemudian ditutup dengan batu, dan batu itu dimeteraikan dengan cincin raja dan pembesar-pembesar kerajaan lainnya, yang mengartikan bahwa, yang menegaskan bahwa tidak ada aturan-aturan lain yang bisa mengubah aturan yang sudah ditetapkan oleh Raja Darius. Daniel harus menerima hukuman akibat ketidaktaatan kepada undang-undang raja. Ketika dia tetap tanpa rasa gentar, tanpa rasa takut, tetap memuja Tuhan, tetap datang kepada Tuhan, tidak berubah, tidak undur sedikit pun, walaupun nyawanya menjadi taruhannya. Saya percaya kekuatan Daniel adalah kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kepasrahan yang penuh, kepasrahan yang total, tidak setengah-setengah, itulah yang menjadi kekuatan utama Daniel di dalam menghadapi situasi yang sukar itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi situasi atau kondisi yang membuat kita susah, tentu kita masih mempunyai hikmat dan akal manusia kita. Di dalam situasi ini, Daniel tidak disebutkan di dalam firman Tuhan ini ada membuat satu usaha untuk keluar dari masalah itu atau lari dari masalah itu. Tidak, Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Di dalam poin ayat-ayat dari ayat yang ke-7 sampai ayat ke-29 yang kita tampilkan tadi, yang kita baca tadi, tidak disebutkan di sana bahwa Daniel menghindar dari masalah yang menimpa dia. Tetapi dia pasrah kepada Tuhan, pasrah kepada Allah yang Maha Besar, kepada Allah yang disembahnya siang dan malam. Dia pasrah sepenuhnya, menyerahkan nyawanya, hidup dan matinya hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, begitu luar biasa cerita sejarah iman Daniel ini mengingatkan kita untuk kita di dalam hidup pada masa-masa sekarang ini, bagaimana kita tetap
berpegang sepenuhnya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup dan mati kita hanya kita serahkan kepada Tuhan. Tanpa kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia yang terbatas. Itulah kenapa dikatakan di dalam ayat yang ke-15 dikatakan di situ. Setelah raja mendengar hal ini, maka sangat sedihlah ia dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, maksudnya matahari terbenam, ia masih berusaha untuk menolongnya. Bahkan raja sampai tidak tidur semalam-malaman, memikirkan bagaimana caranya untuk bisa membebaskan Daniel ini. Tetapi satu pun tidak ada ditemukan. Itulah seorang raja Darius sendiri tidak tahu bagaimana caranya mengeluarkan Daniel lepas dari maut akibat dari peraturan yang dikeluarkan oleh raja sendiri karena siasat buruk oleh orang-orang tertentu. Artinya hal ini mengajarkan kepada kita tidak bisa mengandalkan manusia, bahkan kekuatan kita sendiri, karena manusia itu terbatas. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya Tuhan, betapa berkuasanya Allah kita yang hidup. Dia sanggup melepaskan Daniel dari mulut singa. Keadaan itu, siapa yang bisa melakukannya? Kecuali Tuhan. Demikian pula keadaan kita saat ini. Siapa yang sanggup mengeluarkan kita dari kondisi yang sulit seperti saat ini? Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang harus berada di rumah karena situasi yang membuat mereka harus di rumah. Banyak orang yang tidak bisa beribadah ke gereja seperti biasa. Banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dulunya bisa dengan bebas keluar rumah, sekarang menjadi serba terbatas. Bahkan kita melihat keadaan sekarang ini, pelayanan harus kita lakukan melewati media sosial seperti saat ini. Tetapi itu tidak bisa membatasi kita, bahwa tetaplah Tuhan punya cara di dalam mengatasi kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi. Tuhan punya cara yang tidak mampu seorang manusia untuk memikirkannya. Oleh sebab itu, jangan kita batasi karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan terus melakukan karya-karya yang besar dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan melakukan karya-karya yang besar dalam kehidupan Daniel dan membuat kemuliaan Tuhan dinyatakan bukan hanya di dalam kerajaan Persia, tetapi kepada orang-orang di seluruh dunia. Kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Jadi saya sangat percaya Bapak Ibu Saudara, keadaan yang ada saat ini, keadaan yang membuat kita serba sulit, keadaan yang membuat kita serba terbatas di dalam ruang gerak, tidak akan pernah membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Hanya tentu dalam keadaan ini terus kita bersabar dan tetap menantikan Tuhan. Dan kita terus percaya bahwa Tuhan adalah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai kita kehilangan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya bacakan bagi kita sebagai ayat yang terakhir. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu,
karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita melihat sekarang ini di informasi-informasi media sosial, di Facebook atau di WA, kita melihat orang-orang tertentu banyak yang tidak sabar, bahkan melawan aparat-aparat keamanan, aparat-aparat yang bekerja untuk menegakkan aturan-aturan pemerintah supaya wabah penyakit ini bisa dicegah penularannya yang lebih masif lagi. Oleh sebab itu, kita melihat banyak bahkan orang-orang yang merasa dirinya sebagai tokoh agama sendiri. Mereka meronta-ronta, mereka mengumbar amarahnya karena ketidaksabaran menghadapi situasi ini. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, jadilah teladan untuk tetap bersabar, jadilah teladan untuk tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kesabaran anak-anak Tuhan adalah kunci kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan menopang kami dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan, untuk kami tetap bersabar, untuk tetap kami percaya bahwa di situasi sulit sekalipun, kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya di dalam kesabaran anak-anak Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati kehidupan bangsa dan negara kami. Berikan hikmat marifat kepada pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati dan wali kota, camat dan lurah, RT RW, semua Tuhan yang bertugas memiliki tanggung jawab memimpin negeri kami. Biarlah Tuhan memberikan kesabaran, kekuatan, kesehatan kepada mereka untuk tetap memimpin negeri ini dengan bijaksana di tengah situasi apapun. Tolong bangsa kami Tuhan untuk bisa keluar dari situasi wabah penyakit ini. Tolonglah perekonomian bangsa kami Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan di dalam kehidupan ekonomi, Tuhan juga jamah. Tuhan juga menolong, buka jalan, buka tingkap-tingkap langit Tuhan. Engkau yang memberkati kehidupan anak-anak jemaat yang ada. Para hamba-hamba Tuhan yang bekerja melayani Tuhan di tengah situasi yang sulit ini, berikan hikmat marifat. Jauhkan pertentangan-pertentangan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan kepada keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau hadir bagi mereka. Keluarga-keluarga yang pada saat ini sedang menderita kesusahan, Tuhan menjamahnya. Tuhan yang memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan kesusahan yang dialami. Tuhan yang buka jalan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan dalam kehidupan keluarga-keluarga umat Tuhan dimanapun berada. Ini doa dan syukur kami. Engkau memberkati, oh Tuhan, Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Gatang dan keluarga untuk terus berikan kekuatan kesehatan memimpin, Tuhan menggembalakan jemaat walaupun dalam kondisi seperti sekarang ini, melewati media sosial, memimpin jemaat, menjangkau jiwa-jiwa dengan media sosial yang ada, sehingga semua Tuhan boleh dilayani, tetap terlayani, agar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus Tuhan tetap bekerja. Berkata-kata di dalam hati kami, mengingatkan dan terus menguatkan kami, agar kami tetap bersabar di dalam situasi sulit sekalipun. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.